Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang pemuda bernama Raka, yang dikenal karena kebaikan hatinya dalam membantu anak-anak gelandangan saat berbuka puasa. Namun, ketika kebaikannya itu terungkap di media sosial, banyak orang yang mengira ia hanya melakukannya demi mencari perhatian. Meski demikian, ada sebuah rahasia besar yang tersimpan dalam hati Raka, yang mungkin akan mengubah pandangan kita tentang niat dan kebaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita ikuti perjalanan Raka untuk menemukan jawabannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Pada suatu sore yang cerah di tengah hiruk-pikuk kota, seorang pemuda bernama Raka terlihat duduk dengan tenang di sebuah warung tenda sederhana yang terletak di pinggir jalan. Pemandangan di sekitar sangat sibuk, dengan suara klakson mobil, tawa anak-anak yang sedang bermain, dan langkah-langkah orang yang berlalu lalang. Raka adalah seorang pemuda biasa yang hidup di tengah kesibukan kota besar. Ia tidak memiliki banyak harta, namun hatinya kaya akan kebaikan. Usianya baru 24 tahun, namun perjalanan hidupnya sudah cukup panjang dan penuh tantangan. Setiap harinya, Raka bekerja sebagai buruh serabutan di sebuah bengkel kecil. Pekerjaan yang sangat sederhana, namun cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak mudah. Hidupnya penuh dengan ketidakpastian, dan segala sesuatunya terasa serba terbatas. Setiap kali Ramadan datang, Raka selalu merasa lebih semangat. Bulan suci yang penuh berkah ini membuatnya teringat pada banyak hal. Ini adalah waktu yang sangat istimewa, bukan hanya untuk beribadah dan memperbaiki diri, tetapi juga untuk berbagi dengan sesama. Raka menyadari betul bahwa banyak orang yang lebih membutuhkan bantuan daripada dirinya, dan ini adalah kesempatan emas untuk memberikan sedikit kebahagiaan bagi mereka yang kurang beruntung. Di bulan Ramadan, Raka selalu menyisihkan sebagian kecil pendapatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Meskipun penghasilannya tidak seberapa, ia merasa bahwa kebaikan tidak diukur dari seberapa besar yang kita berikan, tetapi seberapa tulus niat kita dalam memberi. Setiap kali berbuka puasa, Raka merasa sangat bahagia ketika bisa melihat senyum di wajah mereka yang menerima bantuannya. Tidak jarang, ia juga berbagi makanan dengan anak-anak gelandangan yang sering terlihat berkeliaran di jalanan. Raka tahu betul bagaimana rasanya lapar dan tidak memiliki tempat untuk pulang, karena ia pernah merasakannya saat masih kecil. Bagi Raka, berbagi bukanlah sekadar memberi makanan atau uang. Berbagi adalah memberi harapan, memberi kebahagiaan, dan memberi cinta kepada mereka yang membutuhkan. Bagi Raka, itulah arti sejati dari kehidupan. Menggunakan apa yang kita miliki untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Dan itulah yang selalu ia tekankan setiap kali ia berbagi, baik itu dengan anak-anak gelandangan, orang miskin, atau siapapun yang membutuhkan sedikit kebahagiaan. Karena bagi Raka, hidup yang penuh kasih sayang adalah hidup yang lebih bermakna. Raka bukanlah orang yang suka mencari perhatian, apalagi membuat konten hanya untuk meraih popularitas di media sosial. Baginya, setiap kebaikan yang ia lakukan harus dilakukan dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan atau pengakuan. Namun, kenyataan seringkali tidak seindah apa yang diharapkan. Ketika Raka memutuskan untuk merekam aksinya saat memberi makan anak-anak gelandangan pada saat berbuka puasa, ia tidak pernah menyangka bahwa hal tersebut justru menimbulkan kontroversi yang tak terduga. Video sederhana yang ia unggah di akun media sosial pribadinya, yang hanya bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya berbagi, malah memicu reaksi yang jauh dari apa yang ia inginkan. Awalnya, Raka merasa sedikit cemas saat memutuskan untuk merekam momen tersebut. Ia tahu betul bahwa banyak orang yang kerap kali menilai tindakan orang lain hanya dari apa yang tampak di luar. Tetapi, niatnya saat itu hanya satu, ingin menginspirasi orang lain untuk peduli terhadap sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Raka ingin menunjukkan bahwa kebaikan, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan seseorang, meskipun seringkali kebaikan itu tidak terlihat oleh banyak orang. Namun, ketika video itu mulai beredar di dunia maya, Raka merasa sangat terkejut. Tak lama setelah ia mengunggahnya, video tersebut mendapat banyak perhatian. Ada yang memberikan pujian,
Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik dan meragukan niatnya. Dalam hitungan jam, video itu sudah dilihat ribuan orang, dan komentar-komentar negatif mulai bermunculan. Banyak orang yang menganggap tindakan Raka sebagai upaya untuk mencari popularitas di media sosial. Ini cuma cari perhatian, biar viral. Salah seorang komentar. Cuma mau pamer, ini semua demi konten. Tulis komentar lainnya. Raka yang awalnya berharap kebaikannya dapat menginspirasi, kini justru merasa disalahpahami. Ia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang akan melihat tindakannya dengan cara seperti itu. Sakit hati. Itulah yang dirasakan Raka ketika ia membaca komentar-komentar tersebut. Ia tidak menyangka bahwa niat baiknya malah disalahartikan oleh banyak orang. Raka merasa kecewa karena orang-orang lebih mudah menilai dari luar tanpa memahami apa yang sesungguhnya ada di dalam hatinya. Raka tahu betul bahwa berbagi itu bukan tentang mengharapkan pengakuan, tetapi tentang memberi dengan tulus. Namun, di mata masyarakat yang semakin terhubung dengan media sosial, segala sesuatu tampak berbeda. Apa yang dulu bisa dilakukan dengan sederhana, kini menjadi sebuah bahan perdebatan. Namun, meskipun merasa terluka oleh komentar-komentar negatif itu, Raka memilih untuk tidak memberikan tanggapan. Baginya, apa yang dilakukan orang lain untuk menilai dirinya adalah hal yang tidak bisa ia kontrol. Ia hanya bisa mengontrol niat dan tindakan dirinya sendiri. Meskipun banyak yang meragukan niatnya, Raka tetap yakin bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak pernah sia-sia, dan bahwa setiap tindakan kecil yang dilakukannya tetap memiliki nilai yang tinggi, meskipun itu tidak selalu dilihat oleh dunia. Media sosial memang memberikan banyak keuntungan dalam hal penyebaran informasi, tetapi ia juga membawa dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Raka menyadari bahwa dunia maya telah menjadi tempat bagi banyak orang untuk memberikan pendapat, baik yang positif maupun negatif, tanpa mempertimbangkan konteks atau alasan di balik setiap tindakan. Hal ini membuatnya semakin sadar bahwa banyak orang tidak lagi memandang kebaikan dari sisi yang lebih dalam, melainkan hanya berdasarkan apa yang tampak di permukaan. Dan seringkali, ketika seseorang melakukan kebaikan, orang lain akan menilai niatnya hanya dari apa yang terlihat, bukan dari alasan yang mendalam di balik setiap tindakan itu. Ketika Raka mengunggah video itu, ia tidak berniat untuk mencari pujian atau popularitas. Ia tidak pernah berharap mendapatkan ribuan likes atau komentar yang memuji. Satu-satunya yang ia inginkan adalah agar orang lain melihat betapa pentingnya berbagi, terutama di bulan Ramadan. Ia ingin menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak hanya datang dari memiliki banyak harta, tetapi juga dari memberi kepada mereka yang membutuhkan. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang lebih fokus pada kesan yang ditimbulkan oleh video itu, daripada memahami esensi dari tindakan yang dilakukannya. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa berbagi itu mudah dilakukan, tetapi bagi Raka, itu adalah hal yang membutuhkan keberanian. Keberanian untuk memberi meskipun kita tidak memiliki banyak. Keberanian untuk berbagi dengan mereka yang mungkin tidak pernah kita kenal sebelumnya, tanpa mengharapkan imbalan. Keberanian untuk melakukan kebaikan meskipun dunia maya mungkin tidak akan memahaminya. Raka percaya bahwa kebaikan sejati datang dari ketulusan hati, bukan dari keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Namun, sayangnya, pandangan masyarakat kini lebih mengedepankan pengakuan daripada niat yang tulus. Keputusan Raka untuk tidak membalas komentar-komentar negatif itu bukan berarti ia pasrah. Ia merasa bahwa setiap orang berhak untuk memberi pendapat. Namun itu tidak berarti bahwa pendapat orang lain harus membentuk cara pandangnya terhadap kebaikan. Raka memilih untuk tidak terjebak dalam permainan dunia maya yang penuh dengan penilaian cepat dan dangkal. Ia tahu bahwa tindakan baik yang dilakukannya jauh lebih besar dari sekadar video atau konten di media sosial. Baginya, berbagi itu adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak bisa disimpulkan hanya dengan beberapa detik video atau gambar. Kebaikan sejati, bagi Raka, tidak membutuhkan penilaian dari orang lain. Ia tidak akan berhenti berbagi hanya karena ada yang meragukan niatnya. Ia tahu bahwa meskipun ada orang yang menganggapnya mencari perhatian, ia akan tetap melakukan apa yang ia anggap benar. Raka sadar bahwa dunia ini penuh dengan penilaian dan kritik. Namun itu tidak akan menghalangi langkahnya untuk terus memberi. Karena bagi Raka, kebaikan adalah bagian dari jiwanya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, termasuk persepsi orang lain. Kini, Raka hanya bisa menunggu dan berharap bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan memahami bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus, meskipun tidak dilihat atau dipahami oleh banyak orang, tetap memiliki dampak yang besar.
Dan meskipun video yang ia unggah mungkin tidak mendapatkan pengakuan yang diinginkan, Raka tetap merasa puas karena ia tahu bahwa kebaikannya telah membawa kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan. Namun, kehidupan tidak selalu memberi apa yang kita harapkan. Raka sering merasa kecewa karena meskipun ia melakukan kebaikan, banyak orang yang tidak melihatnya dengan cara yang benar. Mereka hanya melihat dari apa yang tampak di luar, bukan dari apa yang ada di dalam hati. Banyak orang yang mengira bahwa kebaikan yang ia lakukan hanya untuk mencari perhatian atau popularitas, padahal itu sama sekali tidak benar. Raka merasa kesal dan kecewa, tetapi ia tidak bisa membiarkan itu menghalangi niatnya. Ia tahu bahwa kebaikan yang ia lakukan bukan untuk mendapatkan pengakuan, tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Raka menyadari bahwa dalam perjalanan hidupnya, ada banyak langkah yang tidak terlihat oleh orang lain, tetapi itulah yang membentuk dirinya menjadi seperti sekarang. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun tidak selalu dilihat atau dihargai oleh orang lain, adalah bagian dari usahanya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan memberi lebih banyak. Kebaikan, baginya, adalah sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya karena pandangan orang lain. Ia percaya bahwa jika ia terus memberi dengan tulus, pada akhirnya kebaikan itu akan sampai ke hati mereka yang membutuhkan. Kehidupan Raka sepertinya telah menjadi sebuah perjalanan yang tak pernah berhenti, penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Di balik segala kebaikan yang ia tunjukkan kepada orang lain, ia menyimpan banyak cerita yang tak pernah ia ungkapkan kepada siapapun. Setiap langkah yang ia ambil, setiap keputusan yang ia buat, selalu didorong oleh sebuah tekad dan niat yang dalam. Namun, di balik sikap dermawan dan hati yang besar, ada sebuah rahasia besar yang akhirnya terungkap, sebuah kenyataan yang begitu mengejutkan bagi banyak orang, termasuk Raka sendiri. Beberapa waktu setelah video yang diunggah Raka beredar di media sosial, banyak orang mulai membicarakan dirinya. Berbagai komentar muncul, sebagian besar menyebutnya sebagai seorang pemuda yang hanya mencari perhatian. Banyak yang meragukan niatnya, meskipun Raka tahu betul bahwa kebaikannya datang dari hati yang tulus. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh banyak orang, bahkan oleh mereka yang paling dekat dengan Raka. Sebuah cerita yang sangat pribadi dan penuh dengan emosi, yang telah ia simpan rapat-rapat selama bertahun-tahun. Suatu hari, ketika Raka sedang duduk di warung kopi untuk sekadar menenangkan pikirannya, seorang anak gelandangan yang pernah ia beri makan mendekatinya. Anak itu memanggil Raka dengan nama, dan sesuatu dalam hatinya langsung bergetar. Tidak hanya karena anak itu mengingatnya, tetapi juga karena anak itu ternyata memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Raka daripada yang ia bayangkan. Anak itu, yang bernama Dito, ternyata adalah adik dari teman lama Raka, seorang pria bernama Guntur yang telah lama hilang dan tidak pernah terdengar kabarnya. Raka merasa sangat terkejut dan bingung. Guntur adalah teman masa kecilnya yang sangat dekat. Mereka tumbuh bersama di lingkungan yang sama, menjalani hidup penuh dengan kesulitan dan keterbatasan. Namun, setelah beberapa tahun, Guntur tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Raka mencoba mencari tahu, namun tidak pernah berhasil. Raka merasa kehilangan sahabat yang sangat berarti dalam hidupnya. Dia tak pernah tahu apa yang terjadi dengan Guntur. Sampai akhirnya, Dito, adik Guntur, muncul di hadapannya sebagai seorang anak gelandangan. Perasaan Raka campur aduk. Ia merasa sangat terkejut, sekaligus tercengang, karena ternyata Dito hidup di jalanan, dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dito menceritakan bagaimana keluarganya terpuruk setelah Guntur pergi, dan bagaimana ibunya yang sudah lama sakit semakin kehilangan arah. Kehidupan mereka semakin sulit, dan tanpa Guntur yang menjadi tumpuan, Dito dan ibunya terpaksa hidup di jalanan. Raka mendengarkan dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Dito. Ia merasa sangat terpukul, tidak pernah membayangkan bahwa sahabat lamanya, Guntur, akan meninggalkan keluarga seperti itu. Raka teringat kembali pada masa kecilnya, bagaimana Guntur selalu menjadi sosok yang ceria dan penuh semangat. Mereka sering bermain bersama, berbagi mimpi dan harapan tentang masa depan yang lebih baik. Namun, hidup memang penuh dengan kejutan yang tak terduga. Raka tidak bisa menyalahkan Guntur, namun ia merasa sangat kecewa dan sedih mengetahui bahwa sahabat lamanya kini telah hilang, meninggalkan adiknya dan ibunya tanpa bantuan. Di sisi lain, Dito, meskipun hidup di jalanan, masih memiliki semangat hidup yang tinggi dan berharap ada jalan keluar dari penderitaan yang ia alami. Setelah mendengar cerita Dito, Raka merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya diam dan melihat adik sahabatnya hidup dalam penderitaan.
Raka tahu betul betapa sulitnya hidup di jalanan, dan ia tidak ingin Dito mengalami nasib yang sama seperti yang pernah ia alami dulu. Raka merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar untuk membantu Dito dan keluarganya. Namun, di balik semua itu, ada sebuah kenyataan yang jauh lebih mengejutkan. Raka tidak hanya merasa terpanggil untuk membantu Dito, tetapi juga merasa terhubung dengan kisah hidup Dito. Ternyata, perjalanan hidup Dito dan ibunya tidak jauh berbeda dengan perjalanan hidup Raka dan ibunya dahulu. Raka yang dulu pernah merasakan hidup di jalanan dan berjuang untuk bertahan hidup, kini merasa bahwa ia harus berbuat lebih banyak. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah kenyataan bahwa selama ini, ia merasa bahwa ia membantu orang lain karena ingin mengubah nasib mereka. Padahal di balik itu semua, ia juga sedang berusaha untuk menyembuhkan luka-luka lama dalam dirinya. Kisah Dito membuat Raka menyadari bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Setiap kali ia membantu orang lain, setiap kali ia memberi, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa lebih ringan. Ia merasa bahwa dengan membantu mereka yang membutuhkan, ia bisa mengurangi beban emosional yang selama ini ia simpan dalam hati. Kebaikan itu tidak hanya membawa kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Setelah mendengar cerita Dito, Raka memutuskan untuk menghubungi keluarga Dito dan berusaha membantu mereka. Ia ingin memastikan bahwa Dito dan ibunya tidak lagi hidup di jalanan. Raka tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia merasa bahwa inilah saatnya untuk melakukan sesuatu yang besar. Ia ingin memberikan Dito kesempatan untuk hidup lebih baik, sama seperti kesempatan yang pernah ia dapatkan ketika ada orang yang peduli padanya saat ia berada di jalanan. Namun, meskipun Raka merasa bahwa ia telah menemukan arah hidup yang lebih jelas, ada satu hal yang masih membingungkannya. Mengapa Guntur, sahabat lamanya, bisa begitu mudah meninggalkan keluarganya? Mengapa dia tidak pernah berusaha untuk kembali dan membantu mereka yang ia tinggalkan? Raka tahu bahwa ini bukanlah pertanyaan yang mudah untuk dijawab. Tapi, yang jelas, ia harus terus melangkah. Ia tidak bisa membiarkan masa lalu menghalangi langkahnya untuk melakukan kebaikan. Akhirnya, kisah ini menjadi titik balik bagi Raka. Tidak hanya ia membantu Dito dan ibunya, tetapi ia juga menemukan kembali bagian dari dirinya yang telah lama hilang. Ia merasa bahwa ia sedang menyelesaikan sebuah lingkaran yang pernah terputus. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh dengan liku-liku, Raka mulai memahami bahwa kebaikan yang ia lakukan bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menyembuhkan diri sendiri dari luka-luka masa lalu yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Di dunia ini, banyak hal yang terjadi tanpa kita tahu latar belakang sebenarnya. Kebaikan yang dilakukan seringkali hanya dilihat oleh orang lain sebagai tindakan sesaat, tanpa mereka mengetahui apa yang menggerakkan hati seseorang untuk melakukannya. Begitu pula dengan Raka. Di balik setiap tindakan yang ia lakukan, ada sebuah kisah hidup yang rumit, yang terkadang hanya bisa dipahami oleh mereka yang benar-benar mengerti. Kisah hidup Raka bukanlah cerita yang biasa, melainkan sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan liku-liku, pengorbanan, dan rasa sakit yang tersembunyi. Setelah pertemuannya dengan Dito, adik dari sahabat lamanya, Guntur, Raka mulai menyadari bahwa apa yang ia lakukan selama ini ternyata lebih dari sekadar berbagi atau memberi bantuan. Raka selama ini telah hidup dengan sebuah rahasia besar yang bahkan ia sendiri tidak terlalu ingin menghadapinya. Namun, pertemuan dengan Dito telah membuka mata Raka untuk melihat betapa dalam akar permasalahan yang ada dalam hidupnya, dan bagaimana semua itu berhubungan dengan perjalanan hidupnya sendiri. Raka tumbuh besar dengan ibu yang selalu berjuang keras untuk membesarkannya seorang diri. Ayahnya meninggalkan mereka saat Raka masih sangat kecil, dan sejak saat itu, ia hanya memiliki ibunya sebagai satu-satunya orang yang ia percayai. Meskipun hidup mereka penuh dengan kekurangan, ibunya selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Raka. Setiap malam, mereka tidur di rumah yang sederhana, berbagi makanan seadanya, dan seringkali harus berjuang agar bisa bertahan hidup. Raka tahu bahwa ibunya adalah seorang wanita yang sangat kuat, tetapi ia juga merasakan betapa lelahnya ibunya menjalani kehidupan seperti itu. Namun, ketika Raka semakin besar, beban hidup mereka semakin berat. Ibunya mulai sakit-sakitan, dan tidak ada uang untuk membawa ibunya ke dokter. Mereka hanya bisa mengandalkan obat-obatan tradisional yang terkadang tidak memberikan banyak hasil. Raka merasa sangat putus asa. Ia tidak tahu harus berbuat apa untuk membantu ibunya, dan semakin lama, rasa cemas dan ketakutan mulai menggerogoti dirinya. Dalam keadaan seperti itu, ia merasa sangat kesepian,
meskipun ia tahu bahwa ibunya selalu ada untuknya. Di tengah-tengah kesulitan itu, Raka merasa bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah. Ia merasa terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus tetap bertahan demi ibunya. Raka mulai bekerja keras, meskipun upah yang ia dapatkan tidaklah cukup untuk mengatasi semua masalah mereka. Ia berusaha untuk tetap positif dan berdoa agar ibunya bisa sembuh. Tetapi semakin lama, harapan itu mulai pudar. Raka mulai merasa bahwa segala usaha yang ia lakukan sia-sia. Ia bertanya-tanya mengapa hidup selalu terasa begitu sulit, mengapa ia tidak bisa mendapatkan sedikit kebahagiaan. Pada saat-saat itulah, Raka bertemu dengan seorang anak gelandangan yang mengubah pandangannya tentang hidup. Anak itu memberinya sepotong roti untuk ibunya, sebuah tindakan kecil yang penuh makna. Raka merasa sangat tersentuh oleh kebaikan anak itu, meskipun anak tersebut hidup jauh lebih sulit daripada dirinya. Tindakan itu membuka mata Raka tentang arti sesungguhnya dari berbagi. Ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang memiliki banyak harta atau kekayaan, tetapi tentang memberi harapan kepada orang lain, bahkan ketika kita sendiri tidak memiliki banyak. Namun, meskipun Raka mulai mengerti arti dari berbagi, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Ia merasa bahwa ada bagian dari hidupnya yang belum selesai. Setiap kali ia mencoba untuk membantu orang lain, ia merasa ada kekosongan dalam dirinya yang belum terisi. Meskipun ia berusaha keras untuk menjadi orang yang lebih baik, ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang, sebuah bagian dari dirinya yang sudah lama terkubur. Inilah saatnya, ketika Raka bertemu dengan Dito, bahwa ia mulai mengerti apa yang sebenarnya mengganggu dirinya. Dito, yang merupakan adik dari sahabat lama Raka, Guntur, mengingatkan Raka akan masa lalunya yang telah lama ia coba lupakan. Guntur, yang dulunya adalah teman terbaik Raka, menghilang tanpa jejak setelah beberapa tahun. Raka tidak tahu apa yang terjadi pada Guntur, dan selama bertahun-tahun ia merasa kehilangan sahabat yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun, pertemuan dengan Dito membuka tabir yang selama ini tersembunyi. Raka menyadari bahwa Guntur telah meninggalkan keluarganya, termasuk adiknya, Dito, tanpa memberi mereka kesempatan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raka merasa sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Guntur. Ia tidak mengerti mengapa sahabat yang dulunya selalu bersama dengannya, bisa begitu mudah meninggalkan keluarganya tanpa pemberitahuan. Namun, lebih dari itu, Raka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu. Sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Raka menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kesedihan dan kehilangan yang ia alami, tetapi ia tidak pernah benar-benar menghadapi kenyataan bahwa banyak hal yang terjadi di luar kendalinya. Guntur mungkin telah membuat keputusan yang salah, tetapi itu bukan alasan bagi Raka untuk terus berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan. Ketika Raka merenung lebih dalam, ia menyadari bahwa selama ini ia telah menyimpan banyak rasa sakit dan kekecewaan dalam hatinya. Kebaikan yang ia lakukan untuk orang lain, termasuk memberi kepada Dito dan anak-anak gelandangan, sebenarnya adalah cara baginya untuk mengatasi luka-luka lama yang belum sembuh. Ia merasa bahwa dengan membantu orang lain, ia bisa sedikit meringankan beban emosional yang selama ini ia simpan. Kebaikan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Saat itulah Raka akhirnya bisa menerima kenyataan bahwa kebaikan yang ia lakukan tidak hanya untuk mengubah kehidupan orang lain, tetapi juga untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Ia tidak bisa terus-menerus berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan atas masa lalunya. Raka menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk membantu orang lain juga merupakan langkah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Dengan berbagi, ia tidak hanya memberikan kebahagiaan kepada orang lain, tetapi juga mendapatkan kedamaian dalam hatinya. Kini, Raka tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Ia tidak akan berhenti melakukan kebaikan, karena ia tahu bahwa setiap tindakan yang tulus membawa kedamaian, baik untuk orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Seiring berjalannya waktu, tindakan-tindakan kebaikan yang dilakukan Raka tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Meskipun seringkali dipandang sebelah mata atau disalahpahami oleh banyak orang, kebaikan Raka akhirnya menunjukkan dampaknya yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dalam dunia yang seringkali sibuk dengan kesibukan dan fokus pada diri sendiri, Raka membuktikan bahwa kebaikan, meskipun tampaknya kecil dan tak terlihat oleh banyak orang, tetap bisa mengubah banyak hal. Raka tidak pernah melakukan kebaikan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian. Sejak awal, niatnya adalah untuk membantu orang lain yang membutuhkan.
Baginya, berbagi adalah hal yang wajar dilakukan, terutama bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Namun, dunia tidak selalu memandang niat seseorang dengan cara yang sama. Orang-orang seringkali melihat hanya apa yang tampak di permukaan dan menghakimi tanpa mengetahui alasan di balik tindakan tersebut. Banyak yang menganggap bahwa Raka hanya ingin mencari perhatian lewat media sosial, yang bagi sebagian orang, tampak lebih penting daripada niat dan tujuan sebenarnya. Namun, meskipun ia dihujani dengan komentar negatif dan pandangan yang meragukan, Raka tidak membiarkan itu mempengaruhi tekadnya. Ia percaya bahwa kebaikan tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain, karena kebaikan sejati berasal dari hati yang tulus. Raka sadar bahwa kadang-kadang, dunia bisa salah mengartikan niat kita, tetapi itu tidak mengurangi nilai dari apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, Raka terus melakukan apa yang ia anggap benar, meskipun banyak orang tidak melihatnya dengan cara yang sama. Apa yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa di balik setiap kebaikan Raka, ada kekuatan besar yang menggerakkan dunia. Tindakan sederhana yang ia lakukan untuk membantu anak-anak gelandangan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, atau menyisihkan sedikit uang untuk mereka yang membutuhkan, sebenarnya memiliki dampak yang sangat besar. Kebaikan Raka menjadi benih yang menumbuhkan kesadaran di masyarakat. Meskipun banyak yang meragukan niatnya, ada juga banyak orang yang terinspirasi oleh tindakannya. Sebagai contoh, salah satu dari mereka yang menyaksikan Raka memberikan makan kepada anak gelandangan, tergerak untuk mengikuti jejaknya. Raka tidak tahu bahwa ada orang yang memantau tindakannya, tetapi ketika orang tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang sama, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Orang itu mulai membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan, dan dalam beberapa minggu, lebih banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Raka, tanpa sadar, telah menciptakan sebuah gerakan kecil yang dapat menginspirasi orang untuk berbuat baik di sekitar mereka. Dampak kebaikan Raka pun meluas lebih jauh lagi. Berita tentang kebaikan Raka mulai tersebar melalui mulut ke mulut, dan semakin banyak orang yang mengetahui niat baik yang dia lakukan tanpa mengharapkan imbalan. Hal ini menyebabkan orang-orang yang sebelumnya skeptis terhadap kebaikan mulai berpikir lebih dalam tentang apa arti sebenarnya dari memberi. Mereka mulai menyadari bahwa berbagi bukanlah tentang mencari pengakuan atau popularitas, tetapi tentang memberikan sesuatu yang tulus, untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tidak hanya itu, Raka juga menemukan bahwa kebaikan yang ia lakukan untuk orang lain, sebenarnya juga membantunya untuk sembuh dari luka-luka emosional yang telah lama ia simpan. Raka menyadari bahwa setiap kali ia memberi, ia juga mendapatkan. Setiap kali ia membantu seseorang yang sedang kesulitan, ia merasa lebih ringan. Setiap kali ia melihat senyuman di wajah orang yang dibantu, ia merasa ada bagian dari hatinya yang terisi. Raka tidak hanya memberikan kepada orang lain, tetapi ia juga memberi kepada dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dengan memberi, ia sedang menyembuhkan luka-lukanya, dan ini memberi kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apapun. Raka mulai memahami bahwa kebaikan adalah sesuatu yang tidak pernah berakhir. Meskipun tindakan kebaikan bisa terlihat kecil, namun dampaknya bisa sangat besar. Setiap kebaikan yang kita lakukan, meskipun hanya dengan memberi sedikit dari apa yang kita punya, bisa membawa perubahan dalam hidup seseorang. Dan perubahan itu, seiring waktu, akan memengaruhi orang lain. Kebaikan bisa menjadi sebuah gelombang yang terus berkembang, menyentuh hati orang yang lebih banyak lagi. Apa yang Raka lakukan bukan hanya sekadar memberi makanan atau bantuan materi, tetapi ia juga memberi harapan dan inspirasi. Tindakan Raka tidak hanya menginspirasi orang untuk berbagi, tetapi juga mengubah cara pandang mereka tentang hidup. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang diri sendiri, tetapi tentang seberapa banyak kita bisa memberi untuk orang lain. Raka menjadi bukti nyata bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Meskipun orang-orang mungkin tidak selalu memahaminya, apa yang kita lakukan untuk orang lain akan membawa perubahan, meskipun itu hanya dengan cara yang kecil sekalipun. Kebaikan selalu memiliki cara untuk menjangkau hati mereka yang membutuhkannya. Raka akhirnya merasa bahwa ia telah mencapai tujuannya. Tujuan bukan untuk dilihat atau dihargai, tetapi untuk memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada orang lain. Meskipun ia seringkali tidak mendapatkan pujian atau pengakuan, ia tahu bahwa setiap langkahnya yang tulus telah membawa dampak yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Kebaikan itu seperti api yang tidak bisa padam. Ia terus menyala dan menyebar, bahkan ketika tidak terlihat oleh mata manusia. Dalam perjalanan hidupnya,
Raka akhirnya mengerti satu hal yang sangat penting. Kebaikan tidak akan pernah terlupakan. Bahkan jika dunia tidak selalu memujinya, kebaikan yang tulus akan terus menginspirasi dan memberi dampak bagi banyak orang. Dan lebih dari itu, kebaikan akan selalu membawa kedamaian, baik untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri. Kebaikan yang Raka lakukan bukan hanya sebuah tindakan, tetapi sebuah perjalanan yang mengubah dunia, sedikit demi sedikit. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.